Ya, baik rekan-rekan, melanjutkan video sebelumnya mengenai pembuatan program tampilan animasi. Pada video kali ini kita akan menghubungkan tampilan animasi tersebut dengan hardware Arduino. Meskipun banyak komunikasi yang bisa digunakan, di sini kita menggunakan komunikasi Modbus karena Modbus menjadi protokol yang standar di industri ya. Banyak peralatan menggunakan komunikasi Modbus. Untuk itu kita juga menggunakan komunikasi Modbus pada komunikasi antara software LabVIEW dengan hardware Arduino ya. Untuk bisa membuat komunikasi Modbus ini kita butuh dua alat, yaitu Modbus Master dan satunya lagi adalah Modbus Slave. Pada video kali ini kita akan membuat Modbus Master dulu. Untuk video selanjutnya baru kita akan membuat Modbus Slave. Modbus Master RTU di sini kita buat dengan menggunakan LabVIEW dan NI OPC server. Ada 3 tahapan yang harus kita lakukan untuk pembuatan Modbus Master ini. Yang pertama adalah kita menambahkan indikator aktuator, karena dalam program tampilan yang sebelumnya kita hanya memiliki tombol input, sehingga untuk aktuator itu kita belum menampilkan kondisinya. Jadi di sini kita perlu menambahkan LED indikator aktuator yang nanti akan bisa dikirimkan ke hardware Arduino. Berikutnya, setelah kita menambahkan indikator aktuator, kita menggunakan NI OPC server untuk membuat tag. Ya, tag ini adalah semacam variabel yang akan dikirimkan ataupun diterima dari NI OPC server ke hardware Arduino. Setelah itu, di langkah ketiga kita akan membuat tag yang sudah dibuat di NI OPC server itu dapat digunakan di program LabVIEW ya. Kita akan tarik tag itu menjadi variabel pada program LabVIEW. Agar lebih jelas, teman-teman bisa mengunjungi blog skadalabviewblogspot.com yang saya bisa perlihatkan di sini. Jadi kita bisa melihat blog membuat SCADA dengan LabVIEW ini, khususnya di bagian kedua. Di sini saya sudah menuliskan tentang pembuatan Modbus Master RTU, dan di sini ada 3 tahapan yang nanti akan saya demokan. Cara-caranya, langkah-langkahnya seperti apa. Mulai dari penambahan aktuator pada program LabVIEW. Ini kita perlukan supaya bisa membuat kondisi hardware dengan aktuator itu bisa sinkron atau bisa memiliki kondisi yang sama seperti pada tampilan. Teman-teman bisa lihat di sini ada 8 aktuator yang akan kita tampilkan dalam bentuk LED di program LabVIEW, yaitu conveyor, motor conveyor pertama, motor kedua adalah motor gripper pencekam, berikutnya adalah motor lengan robot untuk mengangkat, kemudian lengan robot untuk turun, kemudian lengan robot untuk bisa bergerak ke kiri, dan motor lengan robot untuk bisa bergerak ke kanan, juga untuk motor conveyor kedua, serta terakhir adalah katup tangki ya, dibuka dengan motor, buka tutup dengan motor gitu ya. Di sini kita menambahkan indikator aktuator ini dalam bentuk LED. Kita menggunakan square LED, ada 8 LED yang akan kita buat. Dan kalau teman-teman belum memiliki program yang dibuat di video sebelumnya, itu teman-teman bisa mendownload file program terakhir itu di link ini ya. Ini saya juga sudah download, dan teman-teman bisa membuka programnya seperti ini. Judulnya adalah file tampilan 4. Ini kita bisa lihat di programnya. Kalau saya jalankan, ini bisa berjalan konveyornya. Kemudian ketika saya tekan tombol S2, ini bisa turun dan diangkat. Ketika saya menekan tombol S3, kemudian saya menekan tombol S4, akan dipindahkan ke kanan. Saya tekan S5, lengan robot turun. Saya tekan S6, lengan robot naik kembali, dan wadah digeser ke bawah tangki. Saya tekan S7, lengan robot kembali dan wadah diisi dengan cairan. Terakhir S8 akan di-reset kembali ke awal. Setiap gerakan ini tentu membutuhkan aktuator di hardware yang real ya. Jadi di sini ada 8 motor conveyor 1. Nanti kalau ini bekerja, rodanya bekerja, maka
harusnya motor conveyor 1 dalam bentuk LED akan menyala, dan seterusnya. Di sini kita menambahkan LED square dulu. Saya akan tunjukkan caranya. Ini saya stop, saya mengambil sebuah LED indikator square LED seperti ini. Saya taruh di sini. Kemudian saya buka properties, saya klik kanan, saya buka properties. Kita isi dengan tingginya adalah 40 dan lebarnya adalah 68. Ya, seperti ini. Saya klik OK. Kemudian saya buat agar label booleannya hilang, ya, karena saya nanti menggunakan cluster dan saya ingin agar tulisannya ini muncul di sini. Ini saya beri boolean tag, saya buat log tag in center supaya bisa di tengah. Kemudian ini saya copy dulu sebanyak 8 buah. Saya copy sebanyak 8 buah seperti ini. Ya, ini baru 2. Kemudian kita buat 4. Kita copy lagi sehingga menjadi 8, ya. Jadi ada 8 LED indikator. Kemudian kita ratakan, kita buat disusun align-nya rata atas. Kemudian kita buat distribute-nya horizontal compress, ya, seperti ini. Kemudian kita isi di sini, ya, sesuai dengan langkah-langkah di sini. Kita isi nama-namanya, ya. Ini ya, sebelum diisi namanya kita masukkan ke cluster dulu. Teman-teman lihat keuntungan penggunaan cluster. Di sini LED-nya cukup banyak, ya. Ini LED yang barusan saya tambahkan, ada 8 ikon LED, ya. Jadi ada 8 ikon LED seperti ini. Ini kita ringkas menjadi satu ikon dengan menggunakan cluster. Kita ambil dari array matrix dan cluster, kita ambil cluster, kita lebarkan clusternya sehingga bisa memuat ke 8 LED ini, ya. Jadi ini saya pindahkan. Teman-teman perhatikan di sini ikonnya, di sini ikon LED, ini ikon cluster. Ini kalau saya pindahkan maka ikon LED akan menghilang, ya. Nah, sekarang menghilang, semua masuk ke dalam cluster, ya. Nah, kenapa tadi label di atas saya hilangkan ini? Supaya cluster ini kalau saya tekan auto sizing, kemudian saya pilih size to fit, maka tombolnya akan betul-betul kelihatan menyatu fit, ya, dengan clusternya, sehingga menjadi tampilannya menjadi cukup menarik dibanding kalau saya menggunakan label yang belum saya hilangkan, ya. Jadi ini kita menggunakan boolean tag sehingga kelihatan lebih rapi untuk penggunaan LED indikatornya. Kemudian kita beri nama masing-masing LED indikator ini mengikuti langkah di sini, ya. Jadi di sini untuk langkah ke-9 kita membuat agar nama label yang pertama untuk LED yang pertama adalah MK1. Jadi nanti kalau MK1 ini menyala berarti conveyor 1 itu berarti bekerja. Kemudian ini adalah M gripper untuk menunjukkan, mengindikasikan gripper bekerja. Berikutnya adalah motor robot up, ya, ke atas. Kemudian ini motor lengan robot down, ke bawah. Kemudian ini adalah motor lengan robot ke kiri, left. Kemudian ini adalah motor lengan robot ke kanan, right, ya. Berikutnya ini adalah motor conveyor 2. Terakhir adalah motor katup tangki, MKT. Oke. Jadi kita sudah bisa membuat tambahan indikator LED untuk menunjukkan bahwa aktuator bekerja, gitu ya. Bahwa aktuator bekerja, maka LED ini harusnya menyala sesuai dengan aktuator yang mana yang bekerja. Berikutnya kita tambahkan programnya. Di sini untuk aktuator itu kita bisa gunakan bundle, ya, bundle dari 8 buah input untuk dimasukkan ke cluster. Jadi cluster ini sebuah kumpulan data dalam bentuk sebuah variabel. Bedanya dengan array adalah cluster ini bisa memiliki anggota yang tidak harus sejenis. Sedangkan kalau array itu anggotanya harus sejenis, ya. Saya menggunakan cluster supaya saya
bisa memberikan nama yang berbeda pada setiap LED indikator ya. Jadi di sini terlihat nama-nama yang berbeda. Kalau kita menggunakan array ini tidak bisa diberi nama yang berbeda ya, semuanya akan dijadikan sama, satu jenis. Tapi karena menggunakan cluster maka kita bisa memberi nama yang berbeda. Oke, berikutnya kita ikuti saja. Untuk kondisi awal semua diberi nilai input false, berarti semua LED kondisinya mati di sini di kondisi awal. Berikutnya di K1 berjalan hanya LED yang pertama yang nyala, yaitu LED MK1, karena di kondisi K1 berjalan ini hanya motor conveyor satu saja yang bekerja. Berikutnya di LR turun di K1 kita beri motor lengan robot turun yang menyala ya, ini true, ini di motor R down ya, jadi lengan robot turun. Berikutnya untuk angkat wadah ada dua yang menyala, yaitu motor gripper dan motor lengan robot ke atas. Kemudian untuk LR bergeser dari kiri ke kanan ada dua LED yang menyala, yaitu motor gripper karena lengan robot harus tetap mencekam, dan juga motor lengan robot ke kanan ya, MRR akan menyala. Berikutnya untuk lengan robot turun di K2 ada dua juga yang menyala, yaitu motor gripper menyala dan juga motor turun ya, motor lengan robot turun itu juga menyala. Berikutnya di K2 berjalan ada dua juga yang menyala, indikator untuk conveyor 2 itu di sini MK2, kemudian indikator untuk lengan robot ke atas ya. Terakhir untuk katup terbuka juga ada dua motor yang bekerja yang aktif, yaitu motor lengan robot kembali ke home positionnya, yaitu di sebelah kiri, dan juga motor katup tangki terbuka ya, seperti itu. Kita ikuti pola dari nilai input ini, kita tambahkan di program block diagram sebuah bundle. Jadi kalau bundle itu menyatukan, kalau unbundle itu menguraikan. Jadi di sini kita tambahkan di khususnya di kondisi awal. Di kondisi awal ini kita isikan sebuah cluster 2, yaitu yang berisi LED indikator, dan ini kita naikkan sedikit ke atas. Jadi ini saya buat dia ke atas, kemudian ini juga dibuat sedikit ke atas, ini programnya dinaikkan ya. Berikutnya kita naikkan ke structure-nya, kemudian kita tambahkan ikon bundle. Jadi bundle ini akan menyatukan input-input dari kondisi aktuator. Jadi ada 8 input, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hubungkan ke cluster seperti ini. Ini saya beri label dulu supaya terlihat. Kemudian di sini kita beri input untuk kondisi awal. Inputnya adalah semuanya false seperti ini ya, kita bisa lihat. Ini saya perlihatkan kondisi awal semua bernilai false. Kita ambil sebuah false constant dari nilai boolean. Ini false constantnya kita taruh di sini, kemudian kita hubungkan semua input dengan false constant. Ya, seperti ini. Berikutnya untuk kondisi kedua, yaitu kondisi K1 berjalan, hanya boolean yang pertama, hanya input yang pertama bernilai true, maka kita copy saja ini, kemudian kita tempelkan di K1 berjalan, dan kita buat untuk kondisi LED yang pertama. Untuk kondisi input yang pertama bernilai true, ambil dari boolean, kemudian kita beri true constant. Berikutnya untuk kondisi LR turun di K1, ini kita copy, kita tempel di sini, kita hubungkan. Kondisi di LR turun di K1 yang bernilai true adalah input keempat. Jadi ini kita ambilkan true constant. Nah, seperti ini. Kemudian untuk LR angkat wadah, ini saya tempelkan dulu. Untuk LR angkat wadah itu bernilai true di input kedua dan ketiga ya. Jadi kita ambil dari
true constant. Seperti ini, kita hubungkan nilainya ke true ya. Oke, kemudian berikutnya di LR geser wadah ini saya hubungkan dulu. LR geser wadah itu yang bernilai true input kedua dan input ke 6 ya, input kedua dan input ke 6 kita lepas 2 dan 6. Kita ambil true constant. Nah, seperti ini. Berikutnya di LR turun 32 ini kita hubungkan dulu. LR turun 32 yang bernilai true adalah input kedua dan keempat. Ini saya lepas dulu input 2 dan input 4. Kita ambil true constant. Oh maaf, ini 4-nya di sini. Ya, 2 dan 4. Kemudian untuk K2 berjalan inputnya yang ketiga dan ke-7 ya, input 3 dan 7 itu bernilai true, input ketiga dan ke-7 kita ambil dari true constant. Terakhir di katup terbuka input yang true ini saya hubungkan dulu. Input yang true adalah input ke-5 dan ke-8. 5 dan ke-8. Ya, ini kita ambil true constant. Oke, teman-teman lihat bahwa ketika kita selesai menghubungkan semua input cluster dari setiap case structure, maka kotak tembus yang kecil ini itu akan berwarna merah muda penuh ya, berwarna pink penuh. Ini menunjukkan bahwa semua case structure sudah terhubung dengan input dari ikon bundle ini menuju ke ikon cluster 2. Kita coba dulu, kita jalankan simulasinya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat semua LED indikator dalam kondisi padam. Ketika kita jalankan S1, motor conveyor bekerja. Ketika S2 kita tekan, motor lengan robot turun, down ya, motor robot down turun. Kemudian ketika kita tekan tombol S3, motor lengan robot up naik dan motor gripper menyala. Kemudian tekan tombol S4, motor gripper masih tetap menyala dan motor lengan robot ke kanan menyala. Kemudian ketika saya tekan S5 dulu ya, S5, motor gripper akan tetap menyala dan motor lengan robot turun menyala. Ketika saya tekan S6, motor gripper sudah padam digantikan dengan motor lengan robot up dan juga motor conveyor 2 menyala. Saya tekan S7, motor lengan robot ke kiri menyala dan motor katup terbuka menyala, tangkinya terbuka. Saya tekan S8 akan kembali padam ke kondisi awal. Di sini memang sebenarnya kalau terhubung langsung dengan sensor, maka secara otomatis indikator di sini akan padam. Tetapi karena kita memerlukan simulasi yang sinkron dengan kondisinya, maka di sini harus kita perbaiki ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita lihat di animasi ini, kalau saya tekan S1, di sini motor conveyor bekerja. Ketika sudah sampai di ujung, motor conveyor harusnya padam ya. Di sini motor conveyor 1 ternyata masih menyala. Ini harusnya bisa padam ya, tapi dalam kondisi real sebenarnya kalau ini terkena sensor, motor akan padam juga. Jadi di sini indikator harusnya dipadamkan oleh sensor. Nah, tapi ini supaya sesuai dengan simulasi, kita bisa lakukan pemadaman secara menggunakan data ya. Jadi di sini sesuai dengan yang saya tuliskan di blog ini,
untuk memperbaiki kondisi ke-8 aktuator di setiap case agar bisa berhenti secara sinkron sesuai dengan simulasinya, maka kita membuat true constant digantikan dengan garis data dari input select yang menggerakkan conveyor K1, supaya ketika conveyor di tampilan itu dalam kondisi berhenti, maka motor conveyor 1 LED-nya juga harus padam ya, seperti itu. Maka kita bisa perbaiki ini saya stop dulu, kemudian kita kembali ke kondisi awal. Sudah, ini tidak berubah, yang perlu dirubah adalah K1 berjalan. Di sini K1 berjalan mengambil input select yang menggerakkan conveyor K1. Yang dimaksud dengan conveyor K1 itu bisa dari sini ya, ini input selectnya di sini, atau bisa juga dari sini ya. Jadi ini kita lepas, kita hilangkan dulu true constantnya, kita tarik garis, kita hubungkan dengan garis data yang masuk ke input select ini. Kemudian untuk LR turun di K1 itu true constantnya kita hilangkan, kita ambilkan dari structure yang membuat, dari case structure yang membuat lengan robot turunnya. Jadi dari sini kita hubungkan kawatnya, ini kita hubungkan seperti ini. Nah, kemudian di LR angkat wadah ini diambil dari case structure yang membuat lengan robot naik. Jadi ini kita lepas true constantnya, kita hilangkan ya, seperti ini. Dan nilai true untuk gripper itu dibuat tetap menggunakan true constant. Jadi ini seharusnya tidak perlu dihilangkan, ini tetap menggunakan nilai true constant. Hanya yang untuk lengan robot naik saja kita ambilkan dari input case structure. Berikutnya untuk LR geser wadah, ini grippernya tetap menggunakan konstanta true constant, sedangkan motor gripper ke kanan ini kita ambilkan dari case structure untuk lengan robot geser ke kanan ya. Jadi ini diambilkan dari lengan robot geser ke kanan. Kemudian untuk LR turun di K2, motor grippernya tetap menggunakan true constant, sedangkan untuk nilai input keempat ini kita ambilkan dari case structure yang menurunkan, yaitu dari sini ya. Jadi ini case structure untuk lengan robot turun kita ambilkan dari sini. Kemudian untuk K2 berjalan, ini ada dua input garis data yang harus kita hubungkan, jangan sampai terbalik. Ini true constantnya dihapus, tidak dipakai. Dan untuk yang pertama ini adalah motor lengan robot naik, itu kita ambilkan dari ini case structure ya, ini motor lengan robot naik. Sedangkan yang ketujuh, input ketujuh ini adalah motor conveyor diambilkan dari sini, ini motor conveyor kita ambilkan dari sini ya, seperti ini ya. Jadi ini untuk conveyor dan ini untuk lengan robot. Kemudian terakhir untuk katup terbuka, ini juga kita hapus true constantnya, kita ambilkan dari dua garis data juga, ini di sini untuk motor lengan robotnya. Kemudian untuk katup tangki kita ambilkan dari input di sini ya. Oke, seperti itu. Coba kita tes simulasinya. Ini saya tunjukkan simulasinya, kita coba lihat. Saya jalankan semua dalam kondisi awal. Saya tekan S1, terlihat motor K1 nyala kemudian padam sesuai dengan animasi conveyor. Saya tekan S2, lengan robot turun kemudian padam. Saya tekan S3 mengangkat, motor gripper tetap menyala, sedangkan motor lengan robot naik hanya menyala sesaat. Kemudian saya tekan S4, motor lengan robot ke kanan menyala kemudian berhenti. Saya tekan S5, motor lengan robot turun menyala kemudian berhenti. Saya tekan S6, motor lengan robot up naik kemudian motor conveyor 2 menyala ya. Saya tekan S7, pengisian motor katup tangki tertutup, motor lengan robot ke kiri menyala sesaat ya, seperti itu. Jadi kita sudah membuat tampilan yang sinkron dengan tampilan dari LED indikatornya ya, dan ini nanti kondisi LED aktuator ini akan kita kirimkan untuk keperluan hardware Arduino ya, hardware Modbus LED. Jadi tahap pertama
Untuk pembuatan Modbus Master RTU selesai, kita akan lanjut ke pengaturan channel di NI-OPC server ya. Jadi ini NI-OPC server kita butuhkan agar pembuatan komunikasi Modbus menjadi mudah gitu ya, sangat sederhana. Untuk itu kita ikuti langkah demi langkah di sini. Pertama, kita membuka OPC server configuration yang ada di start menu. Kita buka National Instrument. Di sini ada folder National Instrument, kemudian kita ambil OPC Server Configuration. Buat baru, new, supaya semuanya bersih, kita pilih Yes Update. Seperti ini ya, sehingga nanti ini menjadi bersih. Kemudian kita ikuti langkah berikutnya, kita pilih Yes Update. Kemudian di sini klik Add a Channel ya. Kita klik Add a Channel. Kita biarkan namanya tetap channel 1, kita next. Kita pilih di sini Modbus protokol. Device driver ini sama halnya dengan protokol. Kita pilih Modbus RTU serial. Jadi di sini sebenarnya ada dua pilihan, ada RTU serial dan Modbus Slave RTU serial. Untuk yang di atasnya adalah sebagai master, sedangkan yang di bawah digunakan sebagai slave ya. Jadi NI-OPC server ini juga bisa digunakan sebagai slave. Kita pilih saja yang master dulu, Modbus RTU serial. Kemudian kita klik next. Kita klik next. Nah, untuk COM ini akan menyesuaikan dengan COM yang dimiliki oleh Modbus Slave. Karena saat ini kita belum memiliki Modbus Slave, kita biarkan saja, kita klik next ya, seterusnya sampai selesai. Nah, sekarang channel satunya sudah ada ya, cuma di sini memang ada tanda silang. Karena apa? Karena di sini belum ada device-nya ya. Jadi channel 1 sudah kita buat. Berikutnya kita lanjutkan. Di sini setelah channel 1 sudah kita munculkan, kita tambahkan device. Kita klik di add to device. Ini biarkan namanya tetap device 1. Kita next. Modelnya adalah Modbus, betul. Nah, di sini device ID-nya 1. Ini defaultnya adalah 1. Nanti kalau teman-teman menggunakan lebih dari satu Modbus Slave, maka setiap Modbus Slave itu harus diberi nomor yang tidak boleh sama. Jadi kalau ada misalnya 5 Modbus Slave yang terhubung, maka setiap Modbus Slave harus diberi nomor yang berlainan. Ini kita klik next, kemudian kita klik next sampai selesai. Oke, finish. Nah, di sini sudah muncul device 1. Kemudian setelah channel 1 dan device 1 kita buat, berikutnya kita tambahkan tag. Nah, tag inilah yang menentukan variabel yang nanti akan dikirimkan ke hardware Arduino. Jadi tag ini sama seperti variabel yang bisa memiliki nilai data, dan kita buat nilai tag ini sebanyak 17. Kenapa 17? Karena ada 8 sensor, ada 8 aktuator, dan ada satu tahapan ya. Kita akan bisa lihat tahapan keberapa, keadaan keberapa yang berlangsung saat ini ya. Jadi di sini ada 17 tag yang akan kita buat. Yang perlu teman-teman ketahui di sini, setiap tag itu menempati memori tertentu ya. Ada alokasi memori yang distandarkan di protokol Modbus. Ada 4 tipe memori, yaitu coil, input discrete, input register, dan holding register. Untuk coil itu tipenya adalah 1 bit, discrete, dan bisa dibaca dan ditulis ya, bisa read write. Sedangkan yang input discrete itu juga 1 bit, tetapi hanya bisa di read saja ya, tidak bisa ditulis. Untuk input register ini bisa 16 bit, tetapi ini hanya bisa di read only ya, tidak bisa ditulis. Sedangkan yang holding register ini 16 bit dan bisa dibaca dan ditulis, bisa di read dan write ya. Jadi kita gunakan coil dan holding register untuk ke-17 tag ini ya. Jadi S1 sampai S8, A1 sampai A8 ini menggunakan coil, sedangkan untuk keadaan, tag keadaan ini kita menggunakan holding register. Untuk memasukkannya kita tinggal klik di sini static tag, kita tulis di sini. Kita mulai dulu dari S1. Kita tulis S1. Kemudian untuk address kita mulai dari 01 ya. Ini apabila teman-teman menulis kesalahan nanti bisa dicek di sini. Ini saya kebanyakan angka 0,
dia akan memperbaiki ya, check address ini akan memperbaiki penulisan dan juga mengisikan tipe datanya ya. Di sini tipe datanya boolean dan aksesnya adalah read write ya, kita bisa menulis dan membaca ya. Karena ini tipe coil ya, tipe coil ditandai dengan angka awal ini 0. Kalau angka awalnya 1 itu masuk input discrete ya. Kalau kepala angkanya ini 3 dia akan masuk ke input register. Kalau kepalanya 4 dia akan masuk ke holding register ya, seperti itu. Jadi tanda dari tipe memori itu ditandai dengan angka awalnya ini. Kita klik OK, kemudian kita copy sebanyak 8 seperti ini. Oke, S8. Ini kita ganti addressnya di sini menjadi 2, kemudian ini menjadi 3, ini kemudian menjadi 4, ini kemudian menjadi 5, ini kemudian menjadi 6, ini kemudian menjadi 7 alamatnya, kemudian ini menjadi 8. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini kita copy semua, Ctrl C Ctrl V untuk membuat A1 sampai A8 ya. S9 ini kita ganti dengan A1. Ini alamatnya adalah 09. Kemudian ini A2. Ini alamatnya adalah 10. Kemudian ini adalah A3. Alamatnya adalah 11. Ini A4. Alamatnya adalah 12. Ini A5. Alamatnya adalah 13. Ini A6. Alamatnya adalah 14. Ini A7. Alamatnya adalah 15. Kemudian terakhir adalah A8. Alamatnya adalah 16 ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi tag ya, yaitu untuk keadaan. Tag keadaan ini kita menggunakan holding register, maka kepalanya adalah 4 dan kita mulai dari 1. Kita klik check address untuk memperbaiki addressnya. Teman-teman lihat tipe datanya bukan boolean tetapi tipe datanya adalah word ya, karena 16 bit dan client aksesnya adalah read write, artinya bisa dibaca dan ditulis. Kita klik OK dan ya, kita sudah selesai membuat 17 tag yang menjadi data yang di-share ya, data yang dikirimkan dan diterima melalui protokol Modbus ya. Ini sudah selesai, kita coba tes. Jadi penggunaan NeoPC server ini sangat membantu kita. Kita bisa menjalankan protokol Modbus ini hanya dengan mengatur channel, device dan tag. Kalau sudah, kita bisa tes ya, bisa kita uji apakah protokol Modbus ini bisa berjalan atau tidak hanya dengan menekan tombol quick client ya. Kita klik client. Di sini kita bisa lihat kualitas koneksi dari protokol Modbus ini dengan memilih sesuai dengan channel dan device yang kita buat. Kita klik channel 1 device 1, ternyata di sini bad ya. Bad ini, koneksi kualitas bad ini ada 3 faktor kemungkinan yang menjadi penyebab. Yang pertama, karena waktu runtime yang kita miliki itu sudah habis. Kita bisa melihat dari mana waktu runtime ini. Kita bisa lihat di sini ya, di demo expires ini ternyata masih 1 jam 59 menit 21 detik dan seterusnya. Ini berjalan turun sampai nanti kalau sudah 0 berarti runtime-nya habis ya. Kita perlu melakukan reset ulang. Di sini saya menunjukkan cara membuat reset ulang ya, teman-teman tinggal ikuti saja. Kemungkinan kedua adalah belum adanya Podcom yang tersedia ya. Untuk Podcom ini teman-teman harus menggunakan software yang bisa menghasilkan virtual pasangan ya, pasangan COM. Ada software yang saya sukai yaitu COM0com. Silahkan teman-teman bisa install di link yang saya tunjukkan di sini. Teman-teman bisa mendownload. Bentuknya seperti ini. Jadi COM0com ini bisa menghasilkan pasangan Podcom. Kenapa harus berpasangan? Karena kita menggunakan software ya. Jadi
karena tidak pakai hardware Arduino langsung, kita pakai dua software yang saling berkomunikasi secara serial. Satu adalah NIOPC server, yang satu adalah nanti kita menggunakan software simulator Modbus Live, itu juga menggunakan serial. Maka supaya bisa terjadi koneksi, COM-nya harus yang satu COM pertama, software kedua adalah COM kedua, jadi harus berpasangan. Nah, di sini untuk membuat COM pasangan, teman-teman hanya tinggal mengetikkan di kotak pertama untuk COM yang teman-teman bisa isi bebas, diketik saja COM diikuti angka. Dan kalau warnanya merah itu berarti tidak bisa digunakan ya. Podcom itu sudah ada yang menggunakan sehingga harus diganti, ubah angkanya menjadi lebih besar. Dalam contoh ini saya menggunakan COM 14 baru berwarna biru ya. Sebelumnya saya menulis COM 1 sampai 13 itu warnanya merah. Setelah COM 14 baru berwarna biru. Dan untuk yang kotak kedua usahakan untuk COM-nya angkanya berdekatan ya. Ini saya menggunakan COM 15, keduanya berwarna biru. Kemudian jangan lupa untuk mencentang use port class ini, karena ini akan bisa menghasilkan COM ini akan muncul di device manager ya. Kemudian terakhir tekan tombol apply. Apabila ini sudah berhasil sukses, maka di device manager akan muncul pasangan Podcom yang kita buat dengan software COM Zerocom ya. Teman-teman bisa menginstal software COM Zerocom itu di sini ya. Silahkan tekan ini link ini untuk mendownload dan kemudian silahkan diinstal. Ada dua versi yaitu 32 bit dan 64 bit ya. Untuk Windows 10 silahkan menggunakan versi yang 64 bit. Oke, itu untuk Podcom. Tempat saya juga sudah ada, saya bisa melihat di device manager. Saya buka device manager, di sini saya sudah menghasilkan beberapa pot pasangan COM ya, beberapa pasangan Podcom. Di sini COM 14 dan COM 15 yang baru saja saya buat ya. Ini yang saya gunakan untuk mensimulasikan software simulator Modbus Live, nanti akan terhubung dengan NIOPC server. Ya, di sini sudah. Berikutnya untuk kemungkinan ketiga yang harus teman-teman perhatikan kenapa koneksinya menjadi bad adalah belum adanya Modbus Live ya. Memang untuk Modbus Live ini nanti akan kita gunakan Arduino, tetapi karena ini untuk keperluan pengujian Modbus Master, maka di sini saya menggunakan simulator Modbus Live ya. Simulator Modbus Live ini teman-teman bisa download di sini. Saya memberikan linknya ya. Jadi di sini ada Modbus Live ya, bentuknya seperti ini. Linknya ada di sini ya, silahkan teman-teman mendownload simulator ini. Di situ juga sudah disediakan install key-nya ya, jadi ada install key agar softwarenya bisa kita gunakan terus-menerus. Silahkan itu dimasukkan, install key-nya diinstal dan kemudian silahkan dijalankan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Saya tunjukkan Modbus Live yang bisa kita gunakan sebagai simulator ya, bentuknya seperti ini. Jadi secara default dia akan memunculkan satu kotak ya. Ini kotak apa? Ini adalah kotak memori. Dan kita tahu kotak memori di protokol Modbus ada 4 jenis. Bagaimana cara mengaturnya? Teman-teman tinggal klik pada setup, pilih slave definition ya, slave definition. Kebetulan ini tulisannya sama ya. Jadi ini kotak ini adalah didefinisikan oleh slave definition ini, yaitu ID-nya 1 dan functionnya adalah 03 holding register. Jadi function 03 ini menandai bahwa kotak memori ini adalah merupakan kotak memori holding register ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat kotak memori coil, maka teman-teman harus mengganti holding register ini menjadi 1 ya. Kebetulan karena kita juga masih menggunakan holding register, ini biarkan seperti ini. Kita panggil satu lagi kotak untuk membuat kotak coil ya. Jadi ini harus dimunculkan. Dengan memunculkan kotak memori ini berarti ada Modbus Live dengan ID 1 dan tipenya adalah holding register ya. Ini nanti akan memunculkan data di sini. Di alamat 0 ini adalah tag keadaan ya. Tag keadaan akan bernilai sama dengan kotak di sini ya. Kok bisa tahu ini 0 adalah tag keadaan? Karena di setup di slave definition ini ada tulisan
Untuk alamat address 0 itu sebenarnya PLC addressnya adalah 40001 ya. Memang di NIOPC server itu digitnya ada 6. Di sini digitnya 5, tidak masalah. Yang menentukan adalah angka di belakang ya. Jadi di sini 0 itu adalah 4001 ya, sama seperti di tag keadaan. Tag keadaan juga 400.001 ya. Ini sama nilainya, mengacu ke memori alamat yang sama. Kemudian yang belum kita munculkan adalah Modbus Slave untuk coil ya. Jadi caranya bagaimana? Kita tinggal klik file, kita pilih new. Di sini defaultnya adalah holding register semua ya. Ini kita cara menggantinya tinggal diklik tabel memori ini. Kemudian kita pilih setup definition, kita pilih slave definition, kita ganti slave ID-nya tetap 1 karena device-nya Modbus Slave baru 1 ya. Kita pilih functionnya coil status. Di sini kuantitinya ini harus 16. Kenapa 16? Agar semua tag di sini A1 sampai S8 itu bisa kita munculkan ya di Modbus Slave. Jadi ini harus 16 jumlahnya, dan alamatnya walaupun dimulai dari 0 itu sebenarnya mulai dari 1 di alamat PLC-nya. Kita klik OK, maka di sini bisa terlihat ini adalah kotak memori untuk coil, ini adalah kotak memori untuk holding register. Kita bisa perbesar ya supaya muat. Ini sebenarnya hanya butuh satu saja, satu memori. Yang ini 16 ya. Karena 16 ini mungkin perlu diperlebar karena satu kolom ini hanya 9 baris. Untuk baris berikutnya ada di kolom berikutnya ya. Jadi seperti ini. Untuk memudahkan kita tahu alamat ini untuk tag apa, kita tulis namanya di sini. Kita mulai dari S1 alamat, kemudian S2, ini S3 ya, alamatnya dimulai dari S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 ya. Kemudian kita lanjutkan dengan A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dan A8. Kemudian untuk yang di sini ini kita beri nama keadaan, tag keadaan. Oke, jadi di sini Modbus Slave-nya sudah kita ciptakan. Jadi bentuknya seperti ini Modbus Slave-nya. Ini belum berjalan, kita harus jalankan. Cara menjalankannya dengan menekan tombol connection ya. Kita pilih connection, kita pilih connect. Di sini sebenarnya Modbus Slave-nya bisa digunakan untuk TCP juga, Modbus TCP, tapi karena kita masih membahas tentang RTU, maka kita pilih yang RTU. RTU-nya adalah serial port. Ada juga RTU over TCP, ini sebenarnya RTU tetapi menggunakan media Ethernet ya. Jadi ini kita belum bahas, ini ke depan akan kita bahas. Kita sekarang menggunakan dulu yang serial port. Pastikan serial setting ini sama seperti yang ada di NIOPC server ya. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa buka NIOPC servernya. Ini OPC servernya ada di sini, di setting communication itu ada di channel 1. Kita klik 2 kali. Ini ya, komunikasinya seperti ini. Teman-teman perhatikan baud rate-nya sama 9600, data bit-nya sama, parity-nya even, stop bit-nya 1 ya. Hanya di sini memang COM ID-nya masih 1. Sedangkan yang kita tadi sudah buat untuk pasangan port COM itu adalah COM 14 dan COM 15. Kita sudah menggunakan COM 14 untuk Modbus Slave-nya, maka di NIOPC server kita harus gunakan 15, COM 15. Kita klik OK. Begitu juga di sini, ini saya klik OK. Maka teman-teman perhatikan di sini kualitas koneksinya. Kalau saya jalankan quick client ini akan menjadi good ya, semua menjadi good ya. Jadi baik A1 sampai A8 good, keadaan juga good, S1 sampai S8 juga good ya. Yang menarik di sini teman-teman bisa lakukan pengubahan. Misalnya di sini S1 saya ubah menjadi 1 ya, maka di sini juga ikut berubah ya menjadi 1. Kalau kita ubah di S2, kita klik on, maka di sini juga berubah di channel 1 device 1 S2. Begitu juga untuk yang lain ya, kalau kita lakukan pengubahan maka ini juga berubah 1. Begitu juga dengan yang di keadaan, saya bisa mengubah tidak hanya 10 untuk tag keadaan ini kita bisa lakukan pengubahan. Misalnya saya buat angka 123.
maka di tag keadaan ini juga 1, 2, 3 ya, seperti itu. Jadi kita bisa lakukan pengubahan di Modbus Live, maka di NIOPC server akan melihat data itu, dan kita coba lakukan sebaliknya, kita lakukan pengubahan di NIOPC server. Ini cara mengubahnya dengan cara mengklik kanan, kemudian kita bisa pilih synchronous write atau asynchronous write, sama saja. Kita pilih synchronous write, kita buat nilainya sekarang menjadi 1. Kita perhatikan A1 di sini masih 0. Kalau saya tekan apply, maka ini menjadi 1 ya. Kalau saya buat ini menjadi 0 kembali, maka di sini nanti berubah menjadi 0 ya, seperti itu ya. Jadi di sini kita sudah bisa melakukan komunikasi antara NIOPC server dengan Modbus Live. Maka kita masuk ke tahap ketiga, yaitu membuat variabel tag yang ada di NIOPC ini kita masukkan ke program LabVIEW ya. Jadi LabVIEW nanti akan bersifat sebagai master, yang mana dengan bantuan NIOPC server ya, semua tag ini sudah terhubung dengan Modbus Live, dan ya tinggal memindahkan saja variabel-variabel atau tag-tag ini ke program tampilan LabVIEW ya. Kita bisa lihat penjelasannya ada di sini ya. Jadi kita sudah selesai tahap kedua. Ini kita masuk ke tahap ketiga. Kita melakukan penarikan tag Modbus dari OPC server untuk kita gunakan sebagai variabel di program LabVIEW ya. Cara membuatnya adalah kita menggunakan tampilan yang sama, jadi ini tidak perlu ditutup, kita hanya membuat project. Jadi kenapa pakai project? Karena project ini merupakan sebuah alat di LabVIEW untuk menggabungkan banyak file ya, banyak file program LabVIEW kita bisa gabungkan dengan pembuatan project. Jadi kita butuh project, kita file, kita tekan file, kemudian kita pilih new, kemudian pilih empty project, kita klik OK. Ini ada pertanyaan, apakah program LabVIEW yang terbuka ini ditambahkan ke project? Ya, kita pilih add ya, kita tambahkan. Jadi di sini di project di sini kita sudah melihat ada tampilan 4.vi yang barusan kita buat masuk ke project yang kita akan gunakan nanti ya. Jadi ini projectnya seperti ini bentuknya. Ada 3 baris yang teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini saya kecilkan supaya tidak mengganggu. Jadi ada 3 baris di sini, ada dependencies dan ada build specification. Dependencies ini adalah kumpulan file pendukung yang diperlukan untuk mendukung program tampilan 4vi ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengambil data-data lagi, cukup semuanya secara otomatis dikumpulkan oleh LabVIEW untuk mendukung program yang dimasukkan di project. Begitu juga keadaan CTL ini adalah variabel enum, sudah langsung dimasukkan ya. Yang belum adalah gambarnya ya, gambarnya di sini belum dimasukkan, kita bisa tambahkan dengan cara klik pada My Computer, kita add file, kemudian kita cari file gambar. Di sini adalah gambar tampilan ini, kita klik add file ya, supaya apa? Nanti kalau dijalankan tampilan 4 ini tidak lagi perlu mencari file gambarnya ya, sudah ada di project. Berikutnya di sini kita menambahkan OPC ya, NIOPC server. Kita tambahkan dengan cara mengklik kanan pada My Computer, kita pilih new, kita pilih IO server ya. Jadi input output yang ada di NIOPC server itu kita bisa ambil dengan memilih mengklik kanan My Computer, pilih new, pilih IO server, kita klik. Kemudian di sini ada banyak pilihan, kita pilih tipenya adalah OPC client ya. Kita klik OPC client, kita klik continue. Dan di sini akan memunculkan configure OPC client. Pilih yang NIOPC server V5 ya, NIOPC server V5. Kita klik OK. Di sini muncul untethered library OPC 1 ya. Ini adalah variabel objek dari OPC server ya. Kita klik kanan, kita pilih create bound variable. Jadi ini untuk menarik variabel tag dari OPC server. Kita klik kanan pada objek OPC 1, kemudian kita klik kanan, kita pilih create bound variable, maka akan muncul kotak create bound variable seperti ini. Kita buka saja projectnya My Computer. Di sini akan muncul variabel tag di channel 1 ini ya, ada di device 1.
Di sini teman-teman bisa perhatikan ini adalah tag yang sudah kita buat di NIOPC server. Kita pilih semua A1 sampai S8 ya. Kita gunakan tombol shift untuk memilih. Kemudian kita tekan tombol add, maka variabel tag yang ada di NIOPC server ditambahkan ke variabel di kotak project ya. Ini klik OK, maka nanti akan muncul variabel di kotak project ini ya. Dari A1 sampai A8 keadaan, kemudian S1 sampai S8. Di sini diberi keterangan di tabel yang muncul yaitu multiple variable editor ini untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel di OPC server tagnya itu sudah berhasil dimunculkan di kotak project LabVIEW ya. Jadi teman-teman bisa lihat aksesnya adalah read to write semua, bisa dibaca dan ditulis, dan namanya juga sesuai dengan nama tag yaitu A5, A1 dan seterusnya. Tipenya juga ditunjukkan di variabel keadaan, itu tipenya adalah unsigned integer 16 bit, sedangkan A1 sampai A8 dan S1 sampai S8 itu tipenya adalah boolean. Kita klik dan ya selesai ya, seperti ini. Dan kita bisa memunculkan variabel-variabel di kotak project ini untuk kita masukkan ke blok diagram ya. Kita coba klik pada program LabVIEW, kita tekan Ctrl T untuk menampilkan blok diagram ya, seperti ini blok diagramnya. Ini akan kita beri tambahan variabel di program ini dari variabel tag OPC. Caranya seperti apa? Kita geser ke kiri dulu ini ya. Ini kita geser seperti ini. Di sini saya mau memasukkan variabel dari OPC server tadi. Caranya seperti apa? Kita munculkan dulu kotak projectnya. Saya akan memindahkan variabel dari kotak project ini S1 sampai S8, bukan memindahkan ya, tetapi menempatkan ya. S1 sampai S8 ini dipilih dulu dengan tombol, kita menekan tombol shift, kemudian setelah itu kita drag ya, kita pindahkan ke blok diagram ya, seperti ini ya. Jadi di sini S1 sampai S8 bisa kita gunakan untuk program LabVIEW kita. Ini kita urutkan, kita tata, kita pilih seperti ini, kemudian kita tekan tombol align, kita rata kiri ya, rata kiri, kemudian kita buat vertical compress supaya turun ke bawah seperti ini ya. S1 sampai S8 ini adalah variabel dari Modbus Slave ya. Jadi setiap kali Modbus Slave berubah nilainya, maka nilai-nilai itu akan muncul di sini. Dan ini kita gunakan untuk menggantikan fungsi tombol. Jadi cluster ini isinya adalah tombol ya, seperti ini. Dengan kata lain, kita bisa memicu peralihan keadaan menggunakan tombol atau menggunakan data yang ada di hardware. Jadi tombol S1 ini bisa kita tekan dari sini atau dari hardware Arduino ya. Artinya kita bisa mana yang mau dipilih boleh ya. Jadi untuk itu kita menggunakan fungsi OR. Kita sisipkan di sini, klik kanan pada garis data di sini, kita insert, kita gunakan Alt Palette, kemudian kita pilih boolean, kita pilih OR ya, seperti ini ya. Jadi ini kakinya supaya bisa ke atas. Jadi fungsi OR ini kita hubungkan dengan S1 sampai S8. Karena ini banyak data ya, kita gunakan tambahan fungsi bundle ya, fungsi bundle kita taruh di sini untuk menggabungkan ke 8 tag ini supaya menjadi satu. Seperti ini. Ya, ini harus tambah 2 lagi ya, seperti ini. Kita buat urut ya susunannya supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi harus urut S1 sampai S8 nya, kemudian kita hubungkan output dari bundle ini ke fungsi OR ya. Dengan demikian kita bisa memilih apakah tampilan animasi mau dikontrol dari tombol internal yang ada di program LabVIEW atau mau secara eksternal dari Modbus Slave Arduino ya, seperti itu. Ini S1 sampai S8 sudah selesai. Berikutnya kita mau agar LED aktuator ini yang ada di cluster 2 ini bisa juga nilainya dikirimkan ke hardware Arduino melalui variabel A1 sampai A8 ya. Untuk itu kita ambil dari kotak project. Ini saya munculkan kotak projectnya dulu. Ini saya
perbesar dulu untuk while loopnya ya, kita perbesar. Nah, ini A1 sampai A8 kita ambil, kita pindahkan atau kita tarik gitu ya, kita drag ke sini. Nah, ini A1 sampai A8 kita rata kiri, kemudian kita vertical compress supaya bisa turun ke bawah ya. Kaki dari variabel ini ada di kanan ya, supaya bisa ditulis di write ini kakinya harus dipindahkan ke kiri. Caranya seperti apa? Klik kanan pada variabel, pilih access mode, kemudian pilih write ya. Satu persatu kita buat seperti itu. Access mode-nya kita ubah dari read menjadi write ya, dari A1 sampai A4 sampai A5 juga ya, access mode. Kemudian A6 akses mode-nya kita ganti, kemudian A7 akses mode-nya kita ganti, kemudian terakhir adalah A8 ya, akses mode-nya kita ganti write. Nah, untuk cluster 2 ini supaya bisa menjadi terurai seperti ini, kita tambahkan unbundle ya, kita tambahkan unbundle, kita ambil dari cluster, kita pilih unbundle, kita hubungkan input unbundle ini ya dengan output dari cluster 2 ya. Jadi garis data yang ke cluster 2 kita hubungkan dengan unbundle, kita buat urut ya, mulai dari A1 kita hubungkan, kemudian A2 kita hubungkan, kemudian A3, A4, A5, A6, A7, terakhir adalah A8 ya. Oke, semua variabel tag tinggal satu yang belum, yaitu keadaan. Kita ambil keadaan, kita pindahkan ke sini. Jadi variabel keadaan ini harus nilainya sama dengan tahap ini ya. Di sini kakinya masih ada di kanan, kita pindahkan dulu menjadi di kiri dengan cara access mode write, kemudian kita hubungkan seperti ini. Oke, selesai. Jadi di sini kita sudah menyelesaikan pembuatan Modbus Master RTU. Kita bisa membuat agar tampilan animasi ini bisa dikontrol dari Modbus Live, ataupun dari Modbus Live bisa kita monitor dengan tampilan animasi ini ya. Ini saya tunjukkan, saya jalankan simulasinya. Ini Modbus Masternya saya perlihatkan juga quick client-nya di sini ya, ini quick client-nya. Kemudian Modbus Live-nya ada di sini, saya tunjukkan juga. Oke, ya seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya bisa melakukan monitoring dan juga kontrol dari Modbus Live maupun dari LabVIEW ya, yang dibantu dengan NIOPC server. Kalau ini saya jalankan, jalan akan muncul deployment seperti ini. Nah, ini untuk mendeploy ya, mendeploy. Oke ya, ini berjalan. Karena ini saya buat satu semua ya, ini saya mulai dari 0 saja dulu, saya reset dulu, saya off dulu, supaya mulai dari awal ya. Untuk keadaan, oh ini sudah 3 ya, keadaannya 3. Oke, kita mulai dulu dari awal, saya stop dulu, saya jalankan dari awal. Oke, ini harusnya 0 0 0 0 semua ya, 0 0 0. Saya mulai dulu dari LabVIEW, baru nanti kita kontrol dari Modbus Live ya. Ini saya tekan S1, teman-teman perhatikan LED di sini menyala, A1 menyala, kemudian saya tekan S2, A4 menyala sebentar ya. Saya tekan S3, A2 menyala dan A3 tadi menyala. Saya tekan S4, A2 menyala masihan, A6 tadi menyala ya. A2 masih 1 karena gripper ya, harus mencekam. Saya tekan S5, maka ini grippernya masih menyala, tadi sempat A berapa tadi yang menyala. Saya tekan S6, grippernya akan padam, A3 menyala sesaat, A7 menyala ya. Saya tekan S7, A8 menyala, A5 menyala. Saya tekan S8, ini sudah S8 akan menjadi 0 semua. Oh, ini keadaan menjadi 7, tahap juga 7 sama. Kalau saya tekan S8 maka keadaan jadi 0 ya, jadi 0. Oke, 0 ya, 0. Begitu juga dengan yang di sini ya. Ini saya nanti kalau sudah menggunakan hardware Arduino, kita bisa menggunakan tombol untuk menggantikan nilai-nilai di sini ya. Untuk menjalankan dari Modbus Live, S1 harus kita buat 1 dulu. Nah, ini baru jalan ya. Ini harus kembalikan ke 0 dulu ya. Baru kita ke S2. S2 saya tekan on, maka ini jalan ya. Ini saya kembalikan lagi ke 0. Kemudian S3 saya tekan
on ya, maka akan mengangkat. Ini kita kembalikan dulu ke 0. Perhatikan ini nilai A2 1 karena gripper ya, gripper masih harus hidup. S4 saya on, maka dia berjalan ke sana, dan gripper juga masih hidup. Ini saya nolkan lagi. S5 saya buat 1 ya, jadi ini harusnya diturunkan. Oke, saya buat 0 sekarang. S6 saya buat 1. Nah, ini akan terangkat lagi, dan ini conveyor akan bekerja di conveyor kedua. Ini saya nolkan dulu. S7 ini akan mengisi tangkinya ya, jadi di sini mengisi dan lengan robot kembali ke home positionnya. Ini saya off. Terakhir ini akan mereset semua, jadi keadaan di sini sudah 7, tahap juga 7, maka ini saya reset kembali ke 0 lagi ya, seperti itu. Oke, selesai video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.